kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini, Senin 22 Februari 2021, tertulis dalam Efesus 2 ayat yang ke-20. Tapi saya akan bacakan firman Tuhan mulai dari ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dalam bahasa Batak dikatakan, asadadabe akapai solat manang pangisuahamu, akadongan sahara jaon rappon akan abadia do, jeladongan sabagas di Batak. Ai di pa uli-uli do hambu di atas ojanya ke apostol, dohot panurirang, Kristus Yesus sadiri do, batu parsuhi-suhi disi. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu sering kita membaca atau mendengar istilah batu penjuru, cornerstone, seperti yang tertulis dalam nats ini, bahwa gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesuslah yang menjadi batu penjurunya. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan batu penjuru? Dalam waktu dan budaya di mana Alkitab ditulis, batu penjuru berbeda dengan pondasi yang pada umumnya seperti pada konstruksi bangunan pada masa sekarang ini. Batu penjuru adalah sebuah batu yang diletakkan pada sebuah dasar sudut bangunan yang menjadi sebuah batu utama atau batu pedoman bagi penyusunan batu-batu yang lain yang akan disusun menjadi sebuah dasar bangunan. Pada pola pembangunan kuno, batu penjuru adalah batu utama yang ditempatkan di pojok sebuah bangunan atau sebuah gedung. Batu penjuru biasanya merupakan salah satu batu yang besar, batu yang paling kokoh dan yang paling akurat daripada bangunan lain. Batu penjuru adalah sebuah batu yang besar yang ditempatkan pada pondasi di sudut utama suatu bangunan baru. Batu ini menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok sebelahnya, sehingga keduanya menyatu. Alkitab menggambarkan bahwa Yesus sebagai batu penjuru yang di atasnya gerejanya akan berdiri. Ia adalah pondasinya. Ketika batu penjuru telah diletakkan, batu itu akan menjadi dasar bagi pengukuran lainnya dalam konstruksi gedung itu. Semuanya disejajarkan kepadanya. Sebagai batu penjuru, Tuhan Yesus adalah tolak ukur keselarasan gereja. Tuhan Yesus Kristuslah batu penjuru bagi hidup setiap orang percaya. Tidak hanya sebagai dasar, tetapi sebagai teladan, pedoman, panutan, dan tuntunan kita hidup, agar kita hidup mengikuti jejaknya, seperti tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya.
Sebab tanpa Kristus, tanpa karya pengorbanannya di kayu salib, kita tidak akan memiliki kehidupan yang berpengharapan. Tetapi syukur kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam Kristus melalui karya kematian dan kebangkitannya, kita yang tadinya berjalan di dalam kegelapan telah dibawa kepada terangnya yang ajaib, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Sebab Kristus saja batu penjuru kita, tuntunan hidup kita yang akan menuntun dan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Bapak, Ibu, Saudara yang disayangi Kristus, tidak semua orang ingin menyelaraskan diri pada sang batu penjuru. Ada yang menerima Kristus, ada pula yang menolak Dia. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, seperti yang tertulis dalam Markus 12 ayat 10 dan Mazmur 118 ayat yang ke-22. Pertanyaannya, mengapa ada mereka yang menolak batu penjuru yang telah dipilih Allah? Pada dasarnya, mereka ingin mendirikan bangunan lain daripada yang dirancang oleh Allah. Sama halnya dengan penduduk Babel yang memberontak melawan Allah dan mengupayakan proyek pribadi mereka. Semua yang menolak Kristus sedang mengabaikan rencana Allah dan memperjuangkan rencana mereka sendiri. Sebagai batu penjuru, Tuhan Yesus adalah pusat sentral dari segala aspek kehidupan kita. Dia adalah batu yang menentukan arah kehidupan kita. Karena itu, kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang prioritas dan tujuan hidup kita. Karena Dia adalah pemegang kendali hidup kita. Artinya, Dia harus menjadi pusat dan tujuan hidup kita, karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dialah yang mengawali seluruh kehidupan ini dan juga menjadi tujuan akhir dari kehidupan ini. Seluruh keberadaan hidup kita pada hakikatnya menuju ke arah Yesus. Jika kita mengaku sebagai orang Kristen tapi tidak mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus, sama artinya kita sedang berusaha melepaskan diri dari bangunan tersebut. Yesus menegaskan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melangkah menjalani hidup ini dengan mata yang tertuju kepada batu penjuru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita akan selalu dimampukan terus berjalan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi hanya di dalam tuntunan dan kasih karunia-Nya. Kita dikuatkan menjalani hidup ini. Kita dikuatkan menghadapi segala pergumulan hidup ini. Hanya di dalam kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Tuhan memberkati aktivitasmu hari ini dan Tuhan menjagamu. Amin.